Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menanyakan lulusan substansi tentang periodic scheduling dengan Robin. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, periodic scheduling merupakan algoritma yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Prioritas proses ditentukan berdasarkan time limit, memori, acute requirement, file access, perbandingan antara burst proses dengan CPU, dan tingkat kepentingan proses. Priority scheduling dapat dijalankan secara primitif dan non-primitif. Primitif, jika ada proses yang baru datang memiliki prioritas lebih tinggi dari proses yang sedang berjalan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan. Lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sedangkan non-primitif yaitu proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tapi hanya diletakkan di depan queue. Kelemahan PES ini adalah terjadinya infinite blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan tidak pernah dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi. Solusi dari starvation adalah yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Contoh, setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat, maka proses yang memiliki prioritas 1 dan 7 tidak adalah 21 jam 10 menit. Proses tersebut akan memiliki prioritas 0 yaitu prioritas yang tertinggi. Contoh, diketahui 5 proses dengan urutan proses sebagai berikut, di mana P1 dengan burst time 7 milisecond dan prioritasnya 3. P2 memiliki waktu burst time itu 2 menit per second dengan prioritas 4, P3 3 burst menit per second dengan prioritas 3, P4 memiliki waktu burst time 2 menit second dengan prioritas 1, dan P5 memiliki burst time 10 per second dengan prioritas 2. Nah, jadi di sini P4 memiliki arrival time yaitu 0, P5 memiliki arrival time yaitu 2, P1 memiliki arrival time yaitu waiting time yaitu 12, dan P3 memiliki arrival time 19, P2 memiliki arrival time 22. Nah, di sini proses P1 memiliki waiting time 12 menit per second, P2 memiliki waiting time 22 menit per second, dan P3 memiliki waiting time itu 19 menit per second, sedangkan P4 memiliki 0 dan P5 memiliki 2 menit per second. Jadi untuk mencari rata-rata waktu tunggunya yaitu dengan cara menambahkan semuanya dan membagi dengan jumlah proses. Di sini yaitu 12 ditambah 2 tambah 19 tambah 6 tambah 2 dibagi 5. Jadi 55 dibagi 5 sama 11 menit per second. Yang kedua yaitu round robin. Algoritma ini mengalir proses yang ada di antrian. Proses akan mendapat jatah sebesar time content jika time content-nya habis atau proses sudah selesai. CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Proses ini cukup adil karena tidak ada proses yang diprioritaskan. Semua proses mendapat jatah waktu yang sama dari CPU yaitu 1 per n dan tidak akan menunggu lebih lama dari n atau dalam kurung n kurang 1 Q, di mana Q adalah lama 1 kuantum. Algoritma round robin ini sepenuhnya tergantung besar kuantum. Jika time kuantum terlalu besar, algoritma ini akan sama saja dengan algoritma FG-Fs. Jika time kuantum kecil, akan semakin banyak keralian proses sehingga banyak waktu yang terbuang. Permasalahan algoritma round robin. Permasalahan utama adalah menentukan besar time kuantum. Jika time kuantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu kuantum. Akibatnya akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari satu proses ke proses yang lain, atau sebenarnya content switches time. Sebaliknya, jika time kuantum yang ditentukan terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti FG-Fs. Time kuantum ideal adalah jika 80% dari total proses memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari satu time kuantum. Langsung saja contohnya. Di sini diketahui 3 proses sebagai berikut, yaitu proses 1
P1 durasi 3 urutan yang ke-1 dan kedatangannya yaitu 0. P2 yaitu durasinya 4 urutannya 2 dan kedatangannya 0. P3 memiliki durasi 3 urutannya 3 dan kedatangannya 0. Jadi asumsi kuantum waktu 1 untuk P1, P2 dan P3 tidak pernah dimiliki. Jadi tem kuantumnya dikurangi 3. Untuk mencegah cardnya di sini kita bisa lihat P1 memiliki burst time yaitu 0 atau arrival time 0, P2 memiliki arrival 3 dan P3 memiliki arrival 6. Maka di sini dilanjutkan lagi, P1 memiliki arrival 9, P2 12, P3 15 dan P1 18, P1 21 dan P1 24, P1 27, P1 30, P1 33 dan sampai selesai. Jadi di sini di mana burst time ini proses P1 memiliki burst time yaitu 0 ditambah dengan 9 dikurang dengan 3 ditambah 18 dikurang 12 dan sama dengan memiliki burst time yaitu 12 menit per second. Yang kedua, P2 itu 3, ini 3 ditambah dengan 12 dikurang dengan 6 yaitu memiliki waktu 9 menit per second. Sedangkan P3 ini yaitu memiliki burst time 6 ditambah dengan 15 kurang 9 yaitu dengan 12 per second. Jadi untuk mencari rata-rata tunggunya yaitu kita jumlahkan dan dibagi dengan jumlah proses. Yang dimana 12 ditambah 9 ditambah 12 dibagi 3 yaitu 33 dibagi 3 yang menjadi 11 menit per second. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.